menghasilkan pendapatan yang besar akan kita bahas dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca ayat Alkitabnya Ibu Bapak. Kita baca secara bersama-sama. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dalam hitungan ketiga ya, kita membaca 1, 2, 3. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Berdasarkan uraian keterangan kitab suci yang barusan kita baca, Ibu Bapak, kita mengerti bahwa sebelum menjadi penjala manusia, atau sebelum menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah, Simon Petrus ini adalah seorang usahawan. Simon Petrus adalah pengusaha perikanan. Dia juga dikenal sebagai seorang nelayan paling senior di daerahnya. Dia disebut sebagai penjala ikan paling cerdas dan paling berpengalaman. Sebagai seorang usahawan, Simon Petrus ini tentu tidak asing lagi dengan masa yang saya sebut dengan tanda petik, masa di mana pada suatu saat tidak ada pendapatan. Ini saya sebut tadi tanda petik. Sebagai seorang usahawan, Petrus tentu tidak asing dengan apa yang disebut dengan pada suatu masa, di mana pada suatu masa itu nilai penjualan menurun atau merosot. Simon Petrus tentu tidak asing dengan apa yang disebut pada suatu masa, di mana pada masa itu tidak ada tangkapan atau tidak ada penghasilan, tidak ada laba atau tidak ada untung. Simon Petrus tentu tidak asing
dengan keadaan yang saya sebut tadi dengan kata pada suatu masa. Kenapa saya sebut pada suatu masa? Karena ini adalah musim. Ini juga terjadi pada semua orang pada umumnya, ibu bapak, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jangan saudara mengira hanya karena kita adalah seorang beriman lalu kita akan luput dari keadaan pada suatu masa itu. Tidak. Semua profesi mengalami itu. Tidak hanya seorang usahawan. Semua profesi, ibu bapak. Apakah profesinya kita sebagai seorang petani? Suatu saat kita akan berhadapan dengan pada suatu masa di mana pertanian kita atau hasil pertanian kita nilai jualnya rendah. Sebagai seorang petani kita bisa saja suatu masa tidak mendapatkan hasil apapun karena tidak ada harga, atau barangkali karena apa yang kita tanam tidak memberikan buah atau tidak memperlihatkan hasil. Demikian pula kalau saudara adalah seorang pedagang, atau saudara seorang wira swasta lainnya, seorang musisi atau seorang seniman, atau apapun profesi saudara. Semua kita tidak terlepas pada musim-musim yang disebut dengan pada suatu ketika atau pada suatu saat atau pada suatu masa di mana kita mengalami apa yang disebut dengan nilai jual rendah atau tidak mendapatkan hasil atau gagal mendapatkan hasil serta tidak mendapatkan apa-apa, tidak menangkap apa-apa, tidak beroleh upah, tidak beroleh pendapatan dan lain sebagainya. Semua kita pasti berhadapan dengan musim itu. Yang harus kita pahami ibu bapak, apabila kita tidak segera menemukan jalan keluar atas pada suatu masa yang kita hadapi itu, atau yang datang di hidup kita, di usaha kita, apabila kita tidak segera mengetahui bagaimana cara mengatasi atau keluar dari pada suatu masa di mana nilai jualnya menurun, atau di mana tidak ada penghasilan, atau di mana kita tidak mendapatkan apa-apa, apabila kita tidak mendapatkan jalan keluar atas masalah-masalah pada suatu masa ini, maka hal ini bisa menyebabkan keberadaan usaha kita menjadi semakin terpuruk, menjadi semakin rendah, atau bahkan bisa membawa kita masuk kepada kebangkrutan, bahkan bisa menyebabkan kita terlilit hutang atau terbelenggu dengan pinjaman, bahkan ini bisa membawa kita pada akhirnya jatuh miskin dan melarat. Kalau kita tidak segera mengetahui atau tidak segera menemukan jalan keluar atas keadaan pada suatu masa itu, apapun keadaannya. Nah, menariknya ayat Alkitab yang kita baca ini, ibu bapak, melaporkan kepada kita di mana suatu peristiwa Yesus datang kepada Petrus yang pada kala itu sedang berhadapan dengan pada suatu masa di mana dia tidak menangkap apapun, tidak memiliki hasil penjualan apapun, dan tidak ada apapun yang bisa merupakan upahnya, tidak dapat upah, tidak ada keuntungan. Yesus datang pada Petrus, dan kemudian Yesus memberitahukan pada Petrus apa jalan keluar atas keadaan di mana usaha Petrus sedang tidak mendapatkan apa-apa atau tidak memiliki hasil penjualan apapun. Yesus mengajarkan kepadanya jalan keluar. Yesus memberitahukan kepada Petrus bagaimana cara mengatasi usaha yang sedang dalam keadaan atau sedang diterpa tidak ada hasil, nilai penjualan menurun, tidak mendapatkan upah atau pendapatan, atau tidak mendapat apa-apa sebagai hasil.
Yesus mengajarkan cara mengatasi usaha yang sedang diperhadapkan dengan keadaan seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari kebenaran ini, ibu bapak, saya menyarankan pada saudara semua kita tanpa terkecuali, ikutilah, ini saran saya, ikutilah cara yang diajarkan Yesus pada Petrus ketika Petrus berhadapan dengan pada suatu masa di mana dia tidak mendapatkan apapun untuk dibawanya ke rumah, untuk dijualnya, untuk sebagai hasil kehidupan selanjutnya. Ikutilah cara yang diajarkan Yesus ini kepada Petrus, sebab ternyata cara ini berhasil. Bahkan hebatnya, cara ini langsung bersumber dari Kristus, bukan dari tokoh ekonomi, bukan dari tokoh pendiri bangsa, bukan dari tokoh sang deklarator kemerdekaan, penemu benua, penemu tertentu, tidak. Ini langsung bersumber dari si pemilik alam semesta, Yesus Kristus. Jangan anggap ringan ini. Jangan saudara mendengar sesi ini seolah-olah ini sudah ya sama dengan khotbah yang lainnya. Ini spesifik untuk usaha saudara atau untuk finansial pendapatan saudara. Setelah saudara mendengar semua kebenaran ini, saudara melakukannya, percayalah, 100% percaya, posisi finansial dan pendapatan saudara akan mengalami perubahan. Pasti, saya jamin, karena sumber teorinya dari Yesus, sumber solusinya dari Yesus. Tidak ada yang lebih hebat lagi dari Yesus sehingga saudara harus meragukan untuk menerapkannya. Jangan, ibu bapak. Tapi kalau setelah kita belajar ini, dengar ini, lalu posisi bisnis kita, posisi ekonomi kita masih flat, masih sama terus menerus, yang salah bukan lagi pada kerajaan Allah, tentu ada pada diri kita sendiri. Kita yang harus mengevaluasi. Jangan-jangan kita tidak menerapkannya, kita meragukan semua kebenaran ini. Nah, saya beritahu sekali lagi, ikutilah cara ini. Usahaku bagus kok Pak sampai sekarang, makin hebat kalau saudara ikuti cara ini. Bagus sekarang tidak menjadi jaminan bagus untuk hari-hari yang akan datang. Semua usaha pasti berhadapan dengan badai, cepat atau lambat, semua menunggu. Tinggal apa fondasi yang saudara pergunakan membangun usaha itu. Kalau saudara punya fondasi yang baik, yang kuat, maka usaha saudara tertudungi, terlindungi. Ini tolong dengar baik. Tahu saudara bedanya usaha orang yang beriman dengan usaha orang yang tidak beriman apa? Perbedaannya di sini. Orang yang beriman, orang-orang percaya, ketika mereka membangun usaha, memulai usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka atas usaha itu ada perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Mungkin minggu besok saya akan kupas ini dengan tuntas. Sementara pada usaha orang-orang yang tidak beriman tidak berlaku tudung atau perlindungan Allah. Usaha orang-orang beriman akan dipergunakan untuk hal-hal yang memuliakan Allah dan harus dipergunakan untuk memuliakan Allah. Usaha orang yang tidak beriman dipergunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Saudara sudah lihat perbedaan? Minggu depan semoga saya bisa menjelaskannya secara lengkap buat ibu bapak. Nah, saya sampai pada poinnya. Apa cara yang diajarkan Kristus pada Petrus supaya dia bisa melihat jalan keluar atas usahanya yang penjualannya tidak ada, yang tidak mendapatkan hasil, yang tidak menangkap apa-apa, yang tidak ada upah dan keuntungan padahal dia sudah bekerja keras sepanjang malam. Apa jalan keluar yang ditawarkan Kristus? Yang pertama,
yang membuat Petrus melihat hasil hebat atas usahanya. Petrus memperbolehkan Allah memakai usahanya bagi Injil. Saya ulang sekali lagi Bu Bapak, supaya usaha kita atau supaya finansial saudara, supaya bisnis atau pekerjaan saudara itu bisa keluar dari keadaan pada suatu masa di mana mengalami penurunan penjualan, atau di mana tidak ada hasil, tidak ada upah, tidak ada pendapatan, atau di mana gagal terjadi atau tidak menangkap apapun, padahal kita sudah bekerja keras seperti Petrus, sudah kerja semalam-malaman, tapi tidak dapat apa-apa. Namun menarik, pada ayat, perhatikan Ibu Bapak, coba lihat ayat 4 sampai dengan 7. Kita baca dulu ayat Alkitabnya, yuk. Tolong diklik ayat 4 sampai ayat 7. Mari kita baca. 1, 2, 3, iya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Terus Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Terus, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lihat Ibu Bapak hasil yang diperoleh oleh Simon Petrus. Bagaimana hasil itu bisa datang? 1 kali tebar jala Petrus, 2 perahu tidak mampu menampung hasilnya. Bahkan 2 perahu tersebut hampir tenggelam 1 kali tebar. Dengan kata lain boleh kita bilang begini, dalam 1 kali tebar jala Petrus, penghasilan selama berbulan-bulan didapatkannya pada hari itu. Dalam 1 kali tebar itu, penghasilan berbulan-bulan didapatkannya. Mungkin seorang nelayan biasanya kalau tebar jala atau kalau dia bekerja, ia dapat ikan 10 kilo lah. Banyak-banyaknya 20 kilo karena dia pakai jala. Tapi Petrus 1 kali tebar, 2 perahu tidak mampu menampung. Ikannya besar-besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan. Apa keterangan yang dicatat dalam ayat 2 dan ayat 3? Keterangannya adalah pada suatu saat setelah Petrus lelah menjala, kemudian mereka parkirkan perahunya dan bersihkan jalanya, bersihkan perahunya. Pada saat yang sama, Yesus mempunyai suatu kebutuhan yang mana usaha Petrus bisa menjawabnya. Yesus datang pada Petrus, bolehkah ku pinjam perahumu? Aku mau mengajarkan Injil kerajaan pada orang banyak ini. Petrus memperbolehkan, tanpa sedikit pun keraguan, tanpa sedikit pun kebimbangan, tanpa sedikit pertanyaan dan perdebatan. Petrus segera mempersilahkan, memperbolehkan Yesus menggunakan usahanya, perahunya untuk membicarakan Injil pada orang banyak yang berdiri di pantai itu. Dengar kawan, setelah selesai mengajar, setelah selesai bicarakan Injil, sebagai bentuk ucapan terima kasih Yesus kepada Petrus, ayat 4, 5, 6, dan 7.
sebagai bentuk ucapan terima kasih Yesus, maka Yesus berkata pada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu satu kali lagi. Lalu kemudian Petrus melakukannya. Alkitab melaporkan, maka jala Petrus penuh, bahkan perahunya penuh, sampai harus memanggil perahu yang lain. Artinya penghasilan atau upaya yang dikerjakan Petrus berakhir pada hasil kelimpahan. Apa yang membuat itu, ibu bapak? Kelimpahan terjadi, hasilnya adalah pendapatan yang besar, yang jauh berlipat kali ganda dari hari-hari sebelumnya. Bahkan kalau dikumulatifkan dari berapa bulan dia bekerja, hari itu hanya satu kali tebar jala, hasilnya sama. Ternyata yang membuat adalah, kuncinya adalah, rahasianya adalah perbolehkan Yesus menggunakan usaha kita untuk Injil. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Dengar kawan, sekali lagi tolong dengar baik-baik. Hanya ini hal terbaik yang bisa kuberikan pada saudara, karena saya yakin sekali setelah kuberitahukan semua kebenaran ini, hidup saudara akan berbeda selama-lamanya. Serius. Kalau saudara sudah capek dengan yang namanya hidup berkekurangan, hidup pas-pasan, saudara sudah lelah dengan yang namanya direndahkan karena saudara gak punya kemampuan membiayai hidup saudara, dengar ini. Tahu ibu bapak, bekerja adalah mandat pertama Tuhan Allah pada manusia. Perintah pertama Tuhan Allah. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, pasal 2 ayat 15 kitab Kejadian, mandat itu disampaikan pada Adam dan Hawa. Setelah ditempatkan mereka di tengah taman itu, usahakanlah taman ini, kata Tuhan Allah langsung pada Adam dan Hawa. Peliharalah taman ini. Dari kata usahakanlah, pasal 2 ayat 15 kitab Kejadian, dari situlah lahir kata wirausaha, yang kemudian kita sebut dengan pengusaha. Dari kata usahakanlah, peliharalah. Padahal manusia tidak jatuh dalam dosa, tapi mandat, ada dua mandat ibu bapak. Pertama, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mandat itu disampaikan. Lalu yang kedua, sebelum Kristus naik ke sorga, mandat yang kedua disampaikan. Mandat kedua apa? Beritakan Injil sampai ke seluruh bumi. Itu mandat kedua. Tapi mandat pertama, kerjalah. Kenapa itu menjadi mandat pertama? Kerja, usahakan, kreatif kalau bekerja, inovatiflah. Kenapa itu disampaikan? Karena Allah tahu, kalau kita berusaha, kita bekerja, kita akan terhindar dari masalah-masalah yang kemungkinan datang di depan. Akan ada persoalan-persoalan yang muncul di depan, yang saudara bisa atasi, yang saudara bisa selesaikan, yang saudara bisa tangani kalau kita kerja. Itu maksudnya. Makanya Allah serius dengan kerja Bapak Ibu. Kalau ada di antara saudara anggap remeh sama pekerjaan saudara itu, nggak serius, nggak sungguh-sungguh apapun jenis pekerjaannya saudara, males saudara mengerjakannya, cuek saudara, nggak saudara rawat dengan baik, nggak saudara jaga dengan baik, itu artinya saudara anggap rendah dengan mandat pertama Tuhan Allah. Dan kalau kita anggap rendah dengan mandat pertama Tuhan Allah itu dalam hal bekerja, dalam hal berusaha, maka tidak heran kalau kemudian kita masuk pada masalah finansial, masalah kekurangan, masalah krisis, masalah kesulitan ekonomi, masalah makan minum,
masalah memelihara kehidupan. Kalau ada orang Kristen tapi masalahnya masih seputar ekonomi, masalahnya seputar pembiayaan hidup, masalahnya seputar finansial, maka solusinya adalah kerja. Kok nggak ada amin ya? Coba senggol sebelahnya yuk, kerja. Allah serius dengan kerja Bapak Ibu. Makanya itu mandat. Itu SK. Allah serius dengan kerja. Jangan anggap remeh. Kalau saudara diberi kerja, main-main, malas aku kerja. Saking seriusnya Tuhan Allah soal kerja ini. Tahu Ibu Bapak, firman Tuhan apa? Orang yang tidak kerja jangan dikasih. Kencang sekali, kayaknya ada urusan masa lalu ini. Ya serius loh Ibu Bapak, orang yang tidak kerja jangan dikasih makan. Gini, jadi sebagian besar, boleh dibilang 90% dari persoalan sehari-hari kita adalah karena kita malas. Makanya kerja. Senggol dulu sebelahnya, makanya kerja. Kalau saudara sudah diberi pekerjaan, kerjakan baik. Gini. Ini aku harus ngomong nih. Saudara ini orang Kristen, kita ini orang percaya. Setiap kali saudara bekerja, dengar, standarnya harus 100% bagus. Standar kerja saudara harus 100% excellent. Kita orang Kristen ini diamati dan dipantau semua orang. Bukan hanya semua orang, termasuk setan dan juga Tuhan Allah. Dia lihat bagaimana kita kerja, dia lihat bagaimana kita mengelola dan mengurus pekerjaan kita. Jadi kalau saudara kerja, ada banyak masalah yang selesai dan yang tidak perlu terjadi. Kayaknya belum susah saudara connect ini ya. Yang nangkep katakan amin. Kalau saudara kerja, ada banyak masalah yang tidak perlu saudara hadapi. Pak, saya udah lamar kerja Pak, tapi nggak ada dapat Pak, nggak ada pekerjaan. Saya pengen saudara anak-anak muda, para orang tua, tolong dengar baik-baik. Kalau saudara sudah melamar kerja, tidak ada pekerjaan atau perusahaan atau orang yang menerima saudara mempekerjakan saudara, berhenti mencari kerja, ciptakan lapangan kerja. Aduh. Berhenti cari kerja, ciptakan lapangan kerja. Katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Gini Bapak, di dunia yang serba canggih ini, yang semuanya bisa dikerjakan ini dengan bantuan teknologi, kita masih tidak dapat kerja. Itu berarti kita malas. Malas saja. Makanya tidak heran kalau kita tetap miskin, Pak. Terserah saudara mau sakit hati apa enggak, tapi aku ngomonglah dulu ini ya. Gini, orang miskin itu nggak dihormati, Pak, nggak didengar. Dan itu ada ayat Alkitabnya, Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 16. Hikmat orang miskin, berhikmat pun kita, pintar pun kita, kalau kita miskin nggak didengar orang. Saya ingin saudara sampai berada di level bosan jadi orang miskin. Gak apa-apa, saya menghargai saudara yang masih nyaman dengan kemiskinan, silahkan. Kalau saudara masih bangga jadi orang miskin, tapi aku mau bilang sama saudara, miskin itu kutuk. Itu nggak dari Tuhan miskin. Kalau miskin itu dari Tuhan dan Tuhan izinkan, itu hanya sementara. Paling lama 7 tahun. Setelah 7 tahun saudara kelimpahan.
itu kawan, kutuk. Miskinnya permanen gitu ya. Kutuk itu. Miskin itu bukan dari Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kemiskinan bagi seseorang, ada, tapi dia tidak lama. Ayub pernah jatuh miskin, dari kaya raya jatuh miskin. Berapa lama dia miskin? 9 bulan. Lihat konsep bagaimana Allah membangun sebuah hukum bagi bangsa pilihannya, itu bangsa Israel. Apa konsep hukum yang Allah bangun di sana? Konsepnya adalah karena bangsa Israel ini adalah negara penghasil pertanian, maka setiap mereka memiliki tanah yang dibagi. Setelah mereka mengolah tanah itu, mengelolanya, bertanam dan lain sebagainya, lalu entah bagaimana ada saja di antara bangsa itu yang mungkin jatuh miskin, sampai-sampai sudah tidak bisa lagi makan, tidak punya lahan karena sudah dijual atau sudah tergadai dan lain sebagainya. Orang-orang yang panen di Israel harus dengan sengaja memisahkan buahnya, hasil panennya di belakang, untuk ditutup oleh mereka yang miskin itu, sehingga orang miskin itu tidak kekurangan makan. Itu hukum pertama yang dibangun Allah di Israel. Lalu hukum kedua, mereka yang jatuh miskin ini, kalau seandainya ada yang jatuh miskin di bangsa itu, lalu kemudian menjual tanahnya, menjual asetnya, dan dia tidak mampu menebusnya, tidak mampu membelinya, bahkan keluarganya pun tidak, maka pada tahun ke-7, setelah 7 tahun, maka asetnya harus dikembalikan kepada si pemilik pertama tanpa imbalan apapun. Sebab tahun ke-7 itulah disebut tahun Yobel, tahun pembebasan. Inilah hukum yang Allah bangun di Israel dalam mengentaskan kemiskinan. Makanya di Israel itu gak boleh ada miskin. Kalau ada jatuh miskin, hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun itu dia dapat lagi asetnya. Dia bisa bercocok tanam lagi, dia bisa bangun lagi usahanya, dia bisa dapat penghidupan yang layak lagi. Itulah konsep Allah. Makanya sikap kita terhadap kemiskinan seharusnya apa? Tengking kemiskinan, tolak kemiskinan. Jangan nyaman dengan kemiskinan sambil bernyanyi, walau ku miskin di bumi, asal kaya di sorga. Saya nggak tahu siapa guru Alkitab saudara, tapi saya mau ngomongin sama saudara. Dengar kawan, kelimpahan itu kita perlukan di bumi ini. Di bumi ini kita perlu kemakmuran. Di sorga siapapun kita pasti kelimpahan di sorga. Gak ada penderitaan di sorga, pasti kelimpahan. Karenanya tujuan Tuhan Allah datang, aku datang supaya kamu memperoleh hidup, Yohanes 10:10, dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Maka dari itu saya mau bilang, miskin itu kutuk. Kalau ada yang bilang miskin itu tandanya rendah hati, baca Amsal pasal 22 nanti. Orang yang rendah hati itu imbalannya adalah kekayaan dan kehormatan. Miskin tidak bisa disebut sebagai kerendahan hati. Ini pengajaran timur negeri tirai bambu. Ini pengajaran negeri tirai bambu yang mengajarkan hidup miskin saja. Makin rohani seseorang, makin tinggi tingkat rohaninya, makin tak punya apa-apa dia. Itu pengajaran tirai bambu. Makanya nggak benar kalau kita berdoa, Pak, kita berdoa Bu, lalu bilang begini. Tetapi ini kelihatannya rohani, kelihatan rendah hati, padahal enggak. Kita biarin. Tolong dengar, Tuhan, aku tidak minta kepadamu kekayaan. Aku tidak minta kepadamu harta berlimpah. Aku hanya minta padamu, berikan aku secukupnya. Secukupnya saja Tuhan. Masih pernah dengar doa kayak begitu? Ini doa nggak benar menurut Alkitab kita. Kenapa? Begini kawan, semua yang aku omong ini semua sesuai dengan segaris dengan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah itu adalah kita dipanggil menjadi berkat dan untuk memberkati orang lain. Kita dipanggil supaya kita menjadi berkat. Bahkan dalam Yakobus, termasuk dalam Matius, kalau kamu melihat saudaramu
kekurangan, berikanlah kepadanya. Kalau saudara cuma pas-pasan, cukup-cukup saja, apa yang bisa saudara berikan ketika saudara melihat orang kekurangan? Maka bisa disimpulkan, doa seperti ini adalah doa egois, doa yang tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil menjadi berkat, supaya kalau ada orang kekurangan kita kasih. Kita punya 2 jubah, kasih 1. Orang nggak bisa kita bilang begini, orang yang beriman itu ketika tahu saudaranya kekurangan lalu bilang, ya sudahlah aku doakan, ya sekiranya diberkati, ya udah pulanglah, ya kalau nanti di tengah jalan pakailah jubah, lalu makanlah roti, padahal dia nggak punya apa-apa. Ini bukan orang beriman. Orang beriman itu dia nggak ngomong, nggak banyak nasihat. Ini makananmu nanti, ini pakaianmu di jalan. Kalau lelah atau haus, ini uang untuk beli minuman. Itu orang beriman. Jadi sekarang kita paham dulu ini Ibu Bapak. Saya harus kemukakan ini supaya saudara ngerti. Miskin itu bukan dari Tuhan. Kalaupun miskin itu nggak lama, sementara, karena itu proses. Aku beritahu begini, tidak ada yang bisa dipelajari banyak orang dari kemiskinan. Gak ada. Kemiskinan tidak pernah menginspirasi orang semakin takut akan Tuhan. Ih, miskin aku takut. Miskin tetanggaku itu, makin hormatlah kita sama Tuhan. Karena ternyata makin miskin kita, makin dekat kita sama Tuhan. Lihat Petrus. Setelah dia nebar jala, lalu 2 perahu penuh, lalu apa yang dilakukan Petrus? Dia lari pada Yesus, lalu dia tersungkur. Dia berkata, Guru, aku ini orang berdosa, pergilah. Aku tak layak. Lihat, kelimpahan yang membuat Petrus bisa mengalami Tuhan dan rendah hati dan bertobat. Makanya dengar baik-baik. Saya nggak bilang begini ya. Saya nggak bilang kaya itu sudah pasti rohani. Ini harus selesai kita di sini. Tidak berarti kaya itu selamanya rohani. Tidak. Lalu bukan itu satu-satunya ukuran bahwa seseorang rohani. Gini kawan, gini. Ini harus saudara harus clear and clean. Harus benar-benar jelas buat saudara. Ada orang ngomong begini, Pak, si Anu itu Pak nggak kenal Tuhan, agamanya, kepercayaannya malah nggak jelas, kaya dia Pak, hebat Pak penghasilannya. Kita yang ibadah, rajin melayani, mengembalikan persepuluhan, lakukan banyak hal, kok kelihatan kekurangan ya Pak ya. Ini yang saya bilang tadi, ini harus clear dan clean buat saudara. Tolong dengar, iblis selalu menggunakan cara untuk membuat kita orang-orang beriman ragu akan firman Allah. Makanya kadangkala kita digodanya untuk melihat orang yang tidak mengenal Allah tapi hidup dalam kekayaan, bahkan luar biasa kekayaannya. Lalu kita melihat diri kita yang beriman, yang percaya pada Allah, doa, tapi kelihatannya masih jauh dari apa yang dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Dan ketika kita melihat dan membandingkan, maka kita berkata, apa iya dengar, ketika saudara mulai meragukan firman Allah bahwa Allah adalah sumber kekayaan kita, sumber kelimpahan kita, ketika kita mulai meragukan dia, mulai bertanya apa iya, apa benar, ketika kita mulai bertanya itu berarti kita sudah tergoda atau sudah termakan permainannya setan, dan kita sedang jatuh dalam godaan atau dosa. Dosa yang paling diharapkan iblis dari kita itu apa? Kita meragukan firman. Itu Pak, itu Bu. Gak apa-apa, meragukan firman. Saudara tahu firman gak bisa, tapi ragu. Apa yang dia ngomong sama Adam dan Hawa? Makanlah buah ini, maka kamu akan seperti Allah. Lalu melihat itu, oh iya ya. Dan Hawa makan, lalu itulah awalnya jatuh. Dia meragukan firman.
Dengar kawan, iblis pun tidak ingin. Aku ulang. Tolong dengar ya bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, anak-anak muda semua. Tolong dengarin supaya saudara selesai dengan hal ini. Jangan saudara bandingkan dengan orang yang tidak percaya, yang tidak kenal Tuhan. Mereka juga kaya raya, sukses. Tolong dengar, iblis pun tidak menginginkan anak-anak Tuhan kaya raya, anak-anak Tuhan sukses. Makanya dia akan melakukan berbagai upaya, termasuk sampai meragukan kita, supaya jangan nyata kuasa Allah yang bisa memberkati kita dengan kelimpahan itu. Jangan sampai itu terjadi. Iblis akan lakukan itu. Karena kalau sampai anak-anak Tuhan yang kaya raya, yang diberkati berlimpah, orang-orang beriman yang kaya raya berlimpah-limpah, maka orang-orang beriman ini akan menggerogoti atau menyerbu kerajaan setan dengan kekayaan, keuangan yang dimiliki, berkat yang dimiliki. Lalu pemberitaan Injil kemana-mana itu bisa terlaksana, itu bisa tercapai. Injil kemana-mana diberitakan. Kalau semuanya anak-anak Tuhan ini paham kebenaran ini dan memberikan berkat-berkat kelimpahan yang Tuhan percayakan pada mereka, Injil nyampe kemana-mana. Dan itu berarti selesailah kerajaan setan. Karena itu setan mencoba bekerja bagaimana supaya kerajaan setan tidak goyah. Sebaliknya, setan berupaya supaya orang-orang yang mengikut dia, yang percaya pada dia, bisa menggunakan kekayaan-kekayaannya, berkat-berkat yang ada pada mereka secara finansial, itu bisa ditarik, dipergunakan untuk meluaskan pengaruh pekerjaan kegelapan. Pabrik narkoba tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada orang-orang kaya yang menginvestasi di sana. Minuman-minuman alkohol tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada orang-orang kaya yang di sana. Nuklir, selain nuklir apalagi perang-perang yang lain, perang teknologi, ini semuanya video porno, setan-setan, ini semuanya kan butuh aset, butuh modal. Siapa yang akan mengerjakan investasi di sini kalau bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka yang kaya? Makanya setan akan berupaya supaya grupnya tetap kaya raya, sehingga mereka justru bisa menyerang balik kerajaan Allah. Tapi prinsip firman, dia mau memberkati kita, dia mau melimpahi kita, membuat kita mendapatkan penghasilan besar, supaya penghasilan besar yang Tuhan berikan pada kita, kita pergunakan untuk menerangi kerajaan setan, sehingga mandat kedua tercapai, Injil sampai ke seluruh dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Karena itu dengar, kekayaan itu, waduh ini udah mau habis ya waktunya ya, padahal aku masih punya satu slide. Yang kujelasin ini dari tadi mengantarkan saudara tiba pada slide yang berikut ini sebenarnya. Jadi gini, supaya usaha kita keluar dari keadaan tanpa hasil, tanpa tangkapan apapun, supaya kita bisa keluar di sana sehingga kita tidak terjebak dengan utang piutang, kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan, maka syaratnya, caranya yang Tuhan Allah ajarkan pada Petrus, perbolehkanlah Injil diberitakan lewat usaha saudara. Kerjakan usaha itu dengan baik, tangani usaha itu dengan baik, perbolehkan, persilahkan, dukunglah pemberitaan Injil melalui pekerjaan saudara. Itu maksudnya, dukung pemberitaan Injil melalui pekerjaan saudara, apapun pekerjaan itu. Berbagilah untuk perluasan kerajaan Allah. Petrus tidak akan melihat jalannya hampir koyak kalau seandainya usahanya tidak dipergunakan Yesus, tidak diperbolehkannya dipergunakan Yesus menjadi alat untuk memberitakan Injil. Demikian hal yang sama, usaha saudara, penghasilan saudara, pergunakan itu, persilahkan itu untuk mendukung pemberitaan Injil. Boleh ku dengar amin? Coba ini terakhir, tolong dengar. Yang saya mau sampaikan ini menguatkan dan menyempurnakan paparan saya dari awal. Tolong klik slide saya terakhir. Gini ibu bapak, dalam
kitab Perjanjian Lama, kita diperkenalkan sebuah hukum, satu-satunya hukum, yaitu hukum supranatural, hukum keajaiban, yakni hukum bagaimana seseorang bisa melihat keajaiban itu terjadi di kehidupan nyata. Hanya satu hukumnya, dan itu dibicarakan di Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru. Nah, saya mundur ke Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru kita sudah bicara. Coba lihat ibu bapak, apa kata kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Ini dia, kita baca sama-sama yuk. Bagi kita yang bisa membaca tulisan ini, coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oke ya, saudara tangkap ini. Ini bicara mengenai rahasia terbesar dalam meningkatkan hasil. Melalui sebuah hukum yang diperkenalkan di Perjanjian Lama, yakni pada zaman Nuh, di mana semua bumi sudah dimusnahkan, tinggal Nuh sekeluarga yang ada, dan kepada keluarga itu diberitahukan hukum kerajaan Allah. Bagaimana proses hukum supranatural itu bisa jadi di kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, mendapatkan hasil berlimpah-limpah, yang dalam kitab Perjanjian Baru disebut hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bagaimana hasil yang puluhan sampai ratusan kali lipat ini bisa termanifestasi? Kita kan hanya dengar pokoknya ada upah 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Kita hanya dengar itu, tapi kita nggak ngerti bagaimana mendemonstrasikannya. Karena itu coba lihat, selama bumi masih ada, selama kita masih hidup di bumi, itu maksudnya hukum ini tidak akan berhenti, akan tetap ada hukum. Tahu ibu bapak, kalau seseorang melanggar hukum maka ada akibatnya. Kalau seseorang melakukan hukum maka ada dampaknya. Nah, itulah hukum kalau bicara hukum. Nah, perhatikan kata Alkitab mengenai hukum untuk bisa mendapatkan hasil yang berlimpah itu. Sebagaimana yang dialami Petrus, hukum ini yang sedang terjadi dari pihak Yesus, dari pihak Allah kepada usaha Petrus pada kala itu. Hukum ini yang sedang terjadi. Apa? Bagaimana terjadinya? Coba lihat. Coba lihat. Itu kan gambarnya gambar semangka. Tolong jawab saya. Untuk menghasilkan sebuah semangka, berapa biji yang perlu ditanam? Yang satu, katakan amin. Oke. Untuk menghasilkan sebuah semangka, bahkan mungkin lebih, ternyata cukup hanya 1 biji semangka ditanam. 1 biji semangka yang ditanam, maka ini akan memberikan hasil berbagai atau beberapa buah yang di dalamnya ada banyak biji-biji lainnya. 1 buah semangka berapa bijinya? Tanya dulu, 1 buah semangka berapa bijinya? Nggak pernah hitung ya. Makanya mulai nanti setiap makan semangka hitung bijinya. 1, 2, 3. Lalu bilang begini, semua yang banyak biji ini bersumber dari 1, bermula dari 1. Kita di Tanah Karo ini sering baca truk tulisannya tomat Mulana. Dia bawa kubangan, bawa kandang ayam dari Binjai. Lalu di bawah tulisannya tomat Mulana. Lalu di bawahnya cuek aja. Ada tulisan cuek aja. Ada lagi, emang gue pikirin. Iyalah, pantas dia jalan suka-suka gitu ya, ke kanan ke kiri ya. Kita udah naik darahnya, tiba-tiba baca, emang gue pikirin. Iya. Memang dia nggak mikir, kita yang mikir. Kita yang mikirlah yang sadar. Gitu kira-kira. Nah coba, hanya 1 biji semangka,
maka hasilnya ada banyak biji di satu buah semangka itu. Seperti itulah proses peningkatan atau pelipat gandaan hasil yang Tuhan kerjakan. Yaitu apa? Ketika kita menanam satu, maka satu ini menghasilkan banyak biji-biji dan buah-buah lainnya. Sedikit lagi. Jadi berarti memperhatikan hukum untuk meningkatkan hasil ini, memperhatikan ini, maka bisa kita tiba di pemikiran bahwa berapa yang kita tabur, berapa biji yang kita tabur, itu menggambarkan berapa banyak biji yang akan dihasilkan atau berapa banyak buah yang akan dihasilkan. Yang ngikut boleh katakan amin. Nah, makanya dengar baik-baik. Lihat, saya kembali kepada Petrus tadi. Supaya dia akhirnya bisa beroleh tangkapan yang hebat. Sampai 2 perahu hampir tenggelam ikan yang besar-besar lagi. Karena dia memberikan perahunya, usahanya dipakai Yesus untuk Injil. Demikianlah dengan usahanya kita semua. Kalau saudara mau melihat usaha saudara mendapatkan hasil, hasilnya berlipat ganda, berlimpah-limpah, rahasianya hukum satu ini: berikanlah usaha saudara bagi perluasan Injil. Tepuk tangan. Ini aku mau tutup. Tahu Bapak Ibu, soal biji ini penting. Jangan anggap remeh soal biji. Gini kawan, kenapa seorang petani kalau dia mau menanam kentang, dia tanya, ini bibitnya apa? Ini kentang granola. Granola kah? Atau karona? Granola ya. Ada bibit kentang karona. Ini bibit kentang granola. Ini bibit kentang ini. Entah apalah nama bibitnya. Lalu kita nanya, asli ini enggak? Bener enggak ini? Kenapa kita peduli dengan kualitas? Kenapa petani peduli dengan kualitas? Adakah di antara saudara yang petani ini, yang petani, adakah di antara kita yang petani dengan senang hati menerima biji yang jelek, yang buruk, lalu menanamnya? Selalu kita pastikan biji yang kita tanam yang terbaik. Iya kan? Itu menjelaskan apa? Karena petani ini akan hidup dari apa yang ditanamnya itu, dari biji, dari benihnya. Dari situ petani ini hidup. Makanya dia sangat memperhatikan dan hati-hati dengan kualitas biji itu. Coba baca apa yang disampaikan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Terakhir kita baca beneran, yuk. 2 Korintus 9. Boleh muncul ayat Alkitabnya, 2 Korintus 9 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai. Yang mau menuai banyak, angkat tangan yuk. Oke. Kalau mau menuai banyak, Pak, Bu, semua kita, jumlah yang saudara tabur menentukan. Ini hal keliru berikut. Dalam hal hasil, sekali lagi, dalam hal hasil atau dalam hal pendapatan, kita nggak bisa bilang begini, Tuhan, ku bawa usahaku ini, berkatilah usahaku ini, buatlah usahaku ini berhasil, lipat gandakan hasilnya. Tapi saudara tidak nabur. Saya berharap saudara paham. Untuk hasil, khusus untuk hasil, untuk pendapatan, hukumnya satu. Saudara menabur, maka saudara menuai. Tidak nabur, tidak menuai.
Itu untuk pendapatan, itu hukumnya nggak terbantahkan. Selama kita di bumi, hukum itu berlaku. Jadi kenapa sekarang mulai terjawab? Kenapa ada banyak orang percaya, berdoa dia, ke gereja dia, tapi tidak ada apa-apa hasilnya, tidak mengalami peningkatan? Cek, sekali lagi cek. Jangan-jangan kita nggak nabur. Kalaupun nabur, kita naburnya dikit, kualitasnya kecil. Sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang saudara tabur, itulah gambaran yang akan kita hasilkan. Tidak saudara tabur, ya tidak ada saudara dapatkan. Walau saudara berdoa, ya walau saudara berdoa. Karena ini tidak bisa didoakan, hukumnya udah jelas. Selama di bumi tidak henti-hentinya nabur lalu nuai, siang lalu malam. Jadi kalau mau mengalami hasil yang besar, taburlah. Saya ulang, taburlah. Saya ulang, taburlah. Saya ulang, taburlah. Itulah yang akan membuat tuai yang datang. Kita nyanyi sama-sama.